Hai sahabat Quick Devotion, selamat malam. Seneng banget bisa kembali menemani kamu di waktu malam seperti ini. Waktu di mana kita menenangkan diri dari hiruk-pikuk hari dan memberi ruang buat Tuhan berbicara lembut di hati kita. Malam ini kita mau merenungkan sesuatu yang sering kali kita abaikan, tentang cara kita berpikir. Karena sadar gak sadar, apa yang kamu pikirkan hari ini akan menentukan arah hidupmu besok. Otakmu adalah arah hidupmu. Yuk sebelum kita masuk lebih dalam, kita mulai dengan doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, malam ini kami datang dengan hati yang tenang di hadapan-Mu. Kami mau belajar untuk mengenali isi pikiran kami. Kadang kami khawatir, kecewa, takut, bahkan ragu akan diri sendiri. Tapi kami mau Engkau yang menata kembali isi hati dan pikiran kami malam ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Amsal 23 ayat 7. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia menjadi. Ayat ini sederhana tapi sangat kuat. Firman Tuhan ingin bilang cara kita berpikir bukan hal sepele. Kalau di pikiran kita penuh dengan ketakutan, kita akan hidup dalam ketakutan. Kalau pikiran kita penuh dengan iman, maka langkah kita akan menuju kemenangan. Saya mau cerita sedikit. Ada masa dalam hidup saya di mana saya merasa hidup saya stuck. Bukan karena orang lain, tapi karena pikiran saya sendiri. Saya sering berpikir, kayaknya aku gak akan bisa berubah, udah terlambat. Atau aku gak sepinter orang lain. Dan tahu gak, tanpa sadar, pikiran seperti itu menuntun saya ke arah yang sama, ke jalan buntu. Sampai satu saat, Tuhan ajarkan sesuatu lewat pengalaman sederhana. Waktu itu, saya bantu seseorang yang lagi jatuh dalam kesulitan. Tapi menariknya, orang itu tetap bisa bersyukur, tetap tersenyum. Saya tanya, kok bisa kamu tetap kuat? Dia jawab, karena aku memilih berpikir bahwa Tuhan sedang melatihku, bukan menghukumku. Jawaban itu nyentuh banget. Ternyata bukan keadaannya yang membuat seseorang bertahan, tapi cara berpikirnya. Sahabat Quick Devotion, kadang Tuhan gak langsung ubah keadaan kita, karena yang mau Dia ubah dulu adalah pikiran kita. Kalau kita masih berpikir negatif, meski Tuhan bukakan jalan, kita gak akan berani melangkah. Kalau kita masih terus isi otak dengan suara dunia, iri, kecewa, perbandingan, kita akan kehilangan damai. Saya belajar bahwa mengikuti Tuhan itu juga berarti belajar mengelola pikiran. Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, Tuhan mau pikiran kita diperbaharui. Malam ini mungkin kamu sedang lelah dengan pikiran sendiri. Mungkin kamu merasa gak cukup baik, gak cukup pintar, gak cukup berharga. Tapi dengar ini baik-baik. Tuhan tidak pernah menilai kamu dari isi pikiran negatifmu. Dia tahu kamu sedang berjuang dan Dia mau menolongmu keluar dari pola pikir lama. Mulailah dengan hal sederhana. Setiap kali pikiran negatif datang, ubah dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau pikiran bilang, aku gagal, katakan, tapi di dalam Tuhan, aku bisa bangkit. Kalau pikiran bilang, orang lain lebih baik, jawab, dengan Tuhan punya panggilan unik buat aku. Kalau pikiran bilang, tidak ada jalan, ucapkan, Tuhan yang membuka jalan di padang gurun. Sedikit demi sedikit, pikiranmu akan diisi dengan terang, dan arah hidupmu pun berubah. Saya ingat satu kalimat, hidupmu bergerak ke arah pikiran terkuatmu. Kalau pikiranmu dipenuhi rasa takut, kamu akan hidup menghindar. Kalau pikiranmu dipenuhi iman, kamu akan hidup melangkah. Jadi, malam ini, mari kita tanya ke diri sendiri. Selama ini, isi otakku lebih banyak apa? Apakah kekhawatiran atau firman Tuhan? Kalau yang pertama, mungkin itu sebabnya kamu cepat lelah. Tapi, kalau kamu mulai isi pikiran dengan kebenaran Tuhan,
kamu akan menemukan kekuatan yang baru setiap hari. Saya pribadi pernah merasakan hal ini. Ketika saya belajar mengubah cara berpikir, saya mulai melihat Tuhan bekerja di hal-hal kecil. Saya jadi lebih tenang, lebih peka, dan lebih bisa bersyukur. Dan itu membuat hidup saya benar-benar berubah. Jadi sahabat Quick Devotion, malam ini mari sama-sama belajar. Biarkan Tuhan mengubah otakmu, maka arah hidupmu akan mengikuti. Bukan pikiran dunia, tapi pikiran Kristus yang menuntun langkahmu. Yuk, kita berdoa sama-sama. Kalau kamu bisa, tutup matamu dan tenangkan hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami belajar bahwa arah hidup kami sangat ditentukan oleh isi pikiran kami. Ampuni kami kalau selama ini kami biarkan pikiran negatif menguasai hati kami. Sekarang kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Ubah cara kami berpikir, Tuhan. Ajari kami untuk melihat hidup dari sudut pandang-Mu. Penuhi pikiran kami dengan damai, bukan kekhawatiran. Dengan iman, bukan ketakutan. Dengan kasih, bukan kebencian. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat Quick Devotion yang sedang sakit. Tuhan, jamah tubuh mereka malam ini. Berikan kekuatan baru, kesembuhan yang ajaib, dan biarlah tubuh, jiwa, serta pikiran mereka disembuhkan oleh kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk hari yang tersisa malam ini. Lindungi setiap langkah kami, setiap rumah, setiap keluarga. Biarlah berkat-Mu menyertai kami sampai besok pagi. Dan kami berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Lawat negeri ini. Pulihkan hati pemimpinnya. Bangkitkan generasi yang takut akan Engkau. Dan jadikan Indonesia tanah yang penuh kasih dan terang Kristus. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah bergabung di Quick Devotion malam ini. Ingat ya, otakmu adalah arah hidupmu. Isi dengan firman Tuhan, dan hidupmu akan dipenuhi damai serta arah yang benar. Kalau kamu diberkati, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan renungan yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Kalau malam ini kamu merasa tersentuh dan ingin menerima Tuhan Yesus, katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ubah pikiranku, arahkan hidupku, dan jadilah pusat segala rencanaku. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui informasi yang ada di deskripsi video, bisa menyalurkannya lewat informasi yang ada di deskripsi video. Setiap dukunganmu sangat berarti bagi keberlangsungan pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kamu, selamat malam dan sampai jumpa di Quick Devotion berikutnya.